teman-teman, apa kabar? Semoga semuanya dalam kondisi yang sehat ya. Jadi hari ini kita akan membahas tema global citizenship. Namun sebelum kita bahas lebih detail terkait global citizenship, kita bahas dulu apa sih citizenship itu sendiri. Jadi citizenship itu kalau kita terjemahkan dalam bahasa Indonesia artinya yaitu kewarganegaraan ya. Ini mengacu terkait dengan identitas seseorang dengan kota, negara, atau bisa juga wilayahnya. Jadi misalnya aja kita sebagai warga negara Indonesia, karena kita tinggal dan kita menetap di Indonesia. Nah, selain itu, kewarganegaraan ini juga merujuk pada hak-hak sebagai warga negara. Antara lain seperti hak untuk bekerja, hak untuk menetap di wilayah ini, juga bisa hak untuk berpartisipasi secara politik. Jadi kita bisa menentukan siapa pimpinan yang kita inginkan untuk memimpin wilayah kita. Tentu kita bisa memilih ya, kan kita memilih melalui pemilu kayak gitu. Oke, jadi itu sedikit bayangan tentang apa sih kewarganegaraan itu. Nah, sekarang kita membahas terkait global citizenship itu sendiri. Jadi dunia sekarang menghadapi tantangan secara global. Salah satunya yaitu virus corona. Virus corona nggak cuma terjadi di wilayah kita aja, tapi juga di negara-negara lain. Nah, karena hampir semua negara juga mengalami, tentu tantangan global ini dia memerlukan solusi yang juga bersifat global. Kita nggak bisa cuma mengandalkan wilayah kita sendiri untuk mencari solusinya, tapi kita juga harus bekerja sama dengan negara-negara lain. Tentu dengan kita bekerja sama dengan negara-negara lain, tentu kita mengharapkan hasilnya akan lebih cepat dan juga lebih baik. Dengan permasalahan global yang saling berkaitan, tentu membutuhkan transformasi nggak cuma bagaimana kita berpikir dan bertindak ya, tapi kita juga harus bisa mengembangkan nilai-nilai yang kita miliki. Kita belajar nggak cuma untuk kita bisa membaca, menulis, dan berhitung, itu semua kan kalau kita sebut kemampuan teknikal. Tapi kita juga harus bisa mengembangkan nilai-nilai kepedulian kita untuk dunia ya, nggak cuma untuk wilayah kita sendiri, tapi juga untuk wilayah-wilayah lain, negara-negara lain, atau budaya-budaya yang lainnya. Konsep global citizenship ini berpendapat bahwa semua orang di dalam dunia membutuhkan pengembangan jaringan global untuk memenuhi kondisi spesifik sebagai manusia. Aktivitas global citizenship ini dia mempromosikan ada 4 komponen. Jadi yang pertama yaitu global awareness. Nah, global awareness ini berarti bagaimana kita sebagai manusia, kita nggak cuma peduli masalah-masalah apa yang terjadi di dalam wilayah kita, tapi kita juga mempedulikan masalah-masalah yang terjadi di luar wilayah kita. Jadi, kita tentu akan berusaha sebisa mungkin berkontribusi sesuai dengan kapasitas kita. Jadi itu yang dimaksud dengan global awareness. Aktivitas yang kedua yaitu cultural diversity. Jadi kita sekarang kan kita membicarakan tentang konsep kewarganegaraan secara global. Tentu kita kalau secara global tentu kita akan mengenal budaya-budaya yang berbeda dengan budaya kita. Sebelum kita membahas tentang kewarganegaraan global, kalau misalnya kita lihat lebih detail tentang kewarganegaraan Indonesia, tentu kita sudah tahu ya banyak banget budaya yang ada dalam Indonesia. Nggak cuma di Indonesia, kita persempit lagi skopnya di Ubaya. Ubaya kita seringkali dikenalkan dengan adanya konsep multicultural. Jadi memang di Ubaya ada banyak budaya yang ada di dalamnya. Nah, di dalam konsep cultural diversity, kita berusaha menghormati setiap perbedaan yang ada. Jadi ketika kita menemui budaya yang berbeda dengan budaya yang kita miliki, tentu kita berusaha untuk menghargainya, ya kan? Kita nggak boleh menganggap bahwa perbedaan budaya itu buruk, tapi kita harus
menganggap bahwa semua budaya itu baik nilainya. Nah, aktivitas yang ketiga yaitu terkait dengan environmental sustainability. Jadi kita sama-sama berusaha menjaga lingkungan kita supaya bisa berkelanjutan atau berkesinambungan. Lalu yang keempat yaitu social justice. Di dalam social justice kita membahas bagaimana setiap manusia memiliki peluang yang sama. Jadi bisa peluang untuk memperoleh pendidikan, peluang untuk memperoleh jaminan kesehatan, nggak cuma individu-individu tertentu yang berhak untuk memperoleh fasilitas ini, tapi semua orang memiliki kesempatan yang sama. Nah, berikutnya, ketika kita membahas kewarganegaraan global, di sini kita akan membahas terkait global consumer culture. Jadi, global consumer culture di sini mendemonstrasikan bagaimana konsumen menjadi anggota dari konsumen global dengan membeli produk yang memiliki simbol secara global atau secara mendunia. Jadi, kita membeli barang bukan hanya produk-produk yang mencerminkan budaya tertentu, tapi budaya yang bersifat global. Di sini dengan adanya perkembangan teknologi, dia juga mendukung adanya interaksi antar konsumen. Jadi kalau misalnya dulu kita membeli, mungkin kita cuma bisa berinteraksi dengan konsumen-konsumen yang ada di wilayah kita, tapi dengan adanya perkembangan IT, sekarang sudah nggak cuma di wilayah kita, tapi bisa di wilayah yang lain. Jadi semakin luas interaksi antar konsumennya. Nah, sebelumnya kan kita tadi sudah membahas tentang bagaimana itu kewarganegaraan global, lalu juga ada bagaimana konsumen yang mengkonsumsi produk yang memiliki nilai yang global. Di sini kita akan membahas poin yang lain, jadi perspektif yang berbeda. Kalau yang sebelumnya kita membahas bagaimana kita memiliki pandangan secara global, di ethnocentric consumerism ini merupakan pandangan di mana kita melihat budaya lain dan membuat judgement berdasarkan apa yang normal dalam experience kita, pengalaman kita, dan budaya kita. Jadi kita itu melihat budaya lain berdasarkan budaya yang kita miliki. Nah, dalam etnosentrik ini, kita memiliki asumsi bahwa budaya yang kita miliki bersifat superior. Jadi budaya kita itu lebih unggul dibandingkan dengan budaya yang lain. Nah, salah satu contoh dari ethnocentric consumerism yaitu kayak ini ya. Jadi yang pertama, ada seorang perempuan, jadi dia membuat masakan. Nah ini ada kata-katanya ya, perfect really. Jadi nggak ada masakan yang seenak masakan kita. Jadi perempuan ini dia memiliki kepercayaan bahwa masakan yang ia ciptakan merupakan masakan yang terbaik. Jadi ini salah satu etnosentrik. Contoh yang lain yaitu, jadi misalnya di sini ada, jadi ini cara mengemudi, ada yang setir kanan, ada yang setir kiri. Kalau di Indonesia kita cenderung menggunakan yang ini ya, yang setir kanan. Jadi kita berada di sisi kanan. Nah, kita di sini kita berpendapat kalau misalnya kan kita sudah biasa kita menggunakan setir di sisi kanan. Ketika kita melihat orang lain yang menggunakan setir di posisi yang kiri, kita akan menganggap aneh ya orang itu menggunakan setir di sisi kiri. Yang normal kan di sisi kanan, kenapa kok orang itu menggunakan setir di sisi kiri kayak gitu. Jadi itu salah satu contoh dari etnosentrik. Kita menganggap ketika ada yang berbeda, maka budaya kita itu merupakan yang terbaik. Kita menganggap budayanya yang lain itu cenderung aneh atau kurang lah dibandingkan dengan budaya yang kita miliki. Nah, etnosentrik ini juga berpengaruh dalam dunia bisnis. Jadi beberapa orang cenderung mengkhawatirkan bagaimana dampak import dalam pasar. Jadi ketika kita melakukan import, berarti kan ada produk-produk asing yang masuk ke dalam pasar kita.
Nah, itu menimbulkan kekhawatiran bagaimana lokal brand ini bisa berkembang ketika ada produk-produk asing yang masuk ke dalam pasar kita. Konsumen yang mempunyai budaya etnosentrik ini, dia cenderung mendukung adanya proteksionisme dan menolak adanya globalisasi. Jadi dia menolak produk-produk asing masuk karena dia mendukung bahwa lokal brand itu harus dilindungi. Nah, tadi kita sudah membahas dua perspektif yang berbeda ya. Jadi yang pertama kita membahas bagaimana seseorang itu dia memiliki nilai yang secara global. Di sisi yang lain kita juga membahas bagaimana sih budaya etnosentrik itu. Nah, dengan adanya budaya-budaya yang banyak ini kita mencoba memahami apa itu cultural intelligence ya. Jadi cultural intelligence ini yaitu terkait dengan suatu tindakan di mana kita menghadapi banyak budaya yang berbeda. Nah, di sini ada penelitian yaitu dari Bernardo dan Presbitero pada tahun 2017. Dia menemukan bahwa orang yang lebih multi-ethnic society, jadi orang yang terbiasa tinggal di dalam multi-ethnic, itu dia cenderung mengalami kontak budaya yang lebih banyak. Jadi mungkin dia cultural intelligence-nya dia lebih berkembang dibandingkan dengan orang-orang yang tinggal dalam wilayah yang memiliki budaya yang sama. Jadi ketika seseorang sudah terbiasa mengenal budaya-budaya yang berbeda, tentu dia memiliki kecenderungan cultural intelligence yang lebih tinggi ya dibandingkan dengan orang-orang yang terbiasa mengenal atau memiliki lingkungan dengan budaya yang sama atau yang cuma satu gitu. Nah, di sini ada penelitian, jadi dari salah satu dosen kita, Pak Heri. Pak Heri ini meneliti tentang keterkaitan global consumer culture dan ethnocentric consumerism to global citizenship dengan menggunakan meditasi cultural intelligence. Nah, dari penelitian beliau kita menemukan bahwa ternyata orang-orang yang memiliki ethnocentric consumerism ini ternyata dia memiliki cultural intelligence yang tinggi. Nah, ini kok bisa? Padahal kan kita mungkin beranggapan ya, kalau orang-orang yang memiliki etnosentrik ini mungkin dia cenderung lebih memilih untuk menggunakan budayanya sendiri. Mungkin dia nggak peka dengan budaya-budaya yang lain. Tapi ternyata hasil ini didukung dengan penelitian sebelumnya yang menyatakan bahwa konsumen secara serempak dia mungkin memiliki inkonsistensi dalam memilih produk dan jasa. Jadi mungkin dia nggak konsisten dalam memilih produk-produknya. Mungkin sebelumnya dia memilih produk yang memiliki national identity, tapi sekarang mungkin sudah berubah. Jadi terjadi perubahan terhadap konsumen. Nah, konsumen yang terekspos dengan budaya eksternal tanpa meninggalkan budaya nasionalnya. Jadi konsumen di sini may no longer necessarily live their life by local value. Jadi konsumen mungkin nggak lagi tinggal atau terus-menerus menggunakan produk yang menggunakan local value, tapi mungkin dia juga mulai terpengaruh dengan nilai-nilai yang semakin berkembang, apalagi dengan adanya globalisasi, mungkin sudah mulai disesuaikan lagi ya nilai-nilainya. Nah, di sini ethnocentric consumerism allow the customer to embrace their own culture. Jadi orang-orang yang memiliki ethnocentric ini allow customer, jadi nggak cuma menghadapi budayanya sendiri, tapi juga mencari pemahaman terkait bagaimana nilai-nilai yang ada sesuai dengan dia membangun dengan healthy local communities. Jadi dia nggak cuma berusaha dengan budayanya sendiri, tapi dia mencoba memahami lagi bagaimana sih nilai-nilai yang ada
Tapi dengan memahami nilai-nilai yang ada ini, dia juga nggak lupa dengan nilai budaya lokalnya sendiri, kayak gitu ya teman-teman. Nah, cultural intelligence dari individu ini dia membantu bagaimana global customer culture akan mempromosikan global citizenship. Jadi penting banget buat consumer itu memiliki cultural intelligence yang tinggi supaya bisa lebih mengarahkan lagi ke global citizenship. Jadi itu poin-poin dari penelitiannya ini. Jadi kalau kita bisa simpulkan ya, jadi orang-orang yang memiliki budaya etnosentrik bukan berarti orang-orang itu cenderung fokus sama budayanya sendiri, tapi berdasarkan hasil penelitian, dia juga berusaha untuk memahami lagi terkait dengan nilai-nilai yang ada, tapi nggak melupakan dengan local communities-nya mereka. Nah, selain itu, cultural intelligence itu penting sekali untuk bisa mempromosikan global citizenship. Jadi kita harus semakin beradaptasi, semakin mengembangkan bagaimana budaya-budaya yang berbeda itu untuk bisa semakin mempromosikan kewarganegaraan yang bersifat global. Jadi itu untuk materi kita hari ini. Terima kasih yang sudah join, yang sudah melihat materi kita hari ini. Terima kasih semuanya. Sampai jumpa minggu depan.